No way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk yang nantinya akan nonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengendalian eksternal manajemen. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di video kali ini. Yang pertama, saya Fadla Nurlaili, kemudian yang kedua ada Indri Rahayu Hasanah, dan yang ketiga ada Tika Bella Agustini. Kami dari Universitas Pamulang dengan jurusan akuntansi S1, dan video kali ini membahas mengenai sistem pengendalian eksternal manajemen yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Kali ini kita akan membahas terkait pengertian dan pentingnya sistem pengendalian eksternal dalam manajemen perusahaan. Sebelum kita masuk ke sistem pengendalian eksternal manajemen, teman-teman harus tahu dulu apa itu pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen seperti yang telah kita bahas pada pertemuan pertama mata kuliah SPM, atau mungkin yang teman-teman belum tahu, yaitu suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengukuran, pemantauan, dan pengaturan kinerja organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif, serta memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal. Sedangkan selanjutnya, selain sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada internal dan yang kedua eksternal. Kita akan membahas lebih banyak terkait eksternal. Tapi untuk pengetahuan teman-teman sekalian juga, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengendalian internal manajemen. Sistem pengendalian internal manajemen merupakan suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh pimpinan dan anggota manajemen lainnya, serta seluruh karyawan perusahaan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara perusahaan tersebut dijalankan. Nah, sistem pengendalian eksternal manajemen itu apa sih? Kenapa perlu kita bahas? Sistem pengendalian eksternal manajemen adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan melakukan operasinya dengan cara yang teratur, efektif, dan efisien. Sistem pengendalian eksternal ini dirancang untuk mengontrol dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku, serta menghindari tindakan penipuan atau praktik bisnis yang merugikan dan tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sistem pengendalian eksternal manajemen meliputi pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti pemerintah, auditor independen, dan regulator pasar modal. Pengawasan dari pihak eksternal ini biasanya dilakukan secara berkala dan terjadwal, serta dilakukan dengan standar yang ketat dan tegas. Seperti auditor biasanya dilakukan setahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali sesuai dengan undang-undang dan hukum yang digunakan. Selanjutnya ada tujuan sistem pengendalian eksternal manajemen.
Tujuan dari sistem pengendalian eksternal manajemen adalah untuk memastikan bahwa organisasi dan kegiatan bisnisnya beroperasi dalam kerangka hukum, peraturan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Sistem pengendalian eksternal bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi mematuhi persyaratan dan standar yang dilakukan oleh regulator, pemerintah, dan juga masyarakat. Lalu ada juga nih beberapa tujuan khusus dari sistem pengendalian eksternal manajemen. Yang pertama adalah memastikan bahwa organisasi dan kegiatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di lingkungan bisnisnya. Yang kedua, mengurangi risiko sanksi hukum serta meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul akibat pelanggaran hukum atau norma sosial. Lalu, memperoleh lisensi, izin atau persetujuan yang diperlukan dari regulator atau pemerintah untuk menjalankan kegiatan bisnis. Melihara hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, konsumen, investor, dan lain-lain dengan cara mematuhi etika dan norma sosial yang berlaku. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi dan membangun citra yang baik di mata masyarakat dan regulator. Menjaga kredibilitas organisasi dan menghindari konflik dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis. Dengan menerapkan sistem pengendalian efektif, organisasi dapat memperkuat posisinya di pasar, membangun kepercayaan masyarakat, dan menghindari resiko pelanggaran hukum atau norma sosial yang dapat berdampak negatif pada reputasi bisnis dan keberlangsungan operasionalnya. Dalam rangka menjalani sistem pengendalian eksternal manajemen, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki proses pelaporan yang jelas, transparan, dan akuntabel, serta dapat memenuhi kebutuhan pihak eksternal yang melakukan pengawasan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi bisnis mereka serta meminimalisasi risiko terkait dengan pelanggaran hukum atau regulasi. Kita adalah mengatur sistem pengendalian eksternal manajemen. Yang pertama, identifikasi reguler dan standar yang berlaku. Perusahaan itu harus memahami semua regulasi dan standar yang berlaku dalam operasi mereka. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa sistem pengendalian eksternal yang diimplementasikan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Penunjukan tim pengendalian eksternal, perusahaan harus menunjuk tim yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi sistem pengendalian eksternal. Tim ini harus terdiri dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal regulasi dan pengawasan. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Perusahaan harus melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola. Dan yang terakhir ada peningkatan transparansi. Perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional mereka. Hal ini akan membantu pihak eksternal untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengatur sistem pengendalian eksternal manajemen. Implementasi kontrol internal, di mana perusahaan harus mengimplementasikan kontrol internal yang kuat untuk memastikan bahwa operasinya berjalan dengan efektif dan efisien serta mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Pelatihan dan pengembangan. Perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan mereka tentang sistem pengendalian eksternal dan pentingnya mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Hal ini akan membantu karyawan memahami tanggung jawab mereka dan bagaimana mematuhi aturan-aturan tersebut. Evaluasi sistem pengendalian eksternal, di mana perusahaan harus secara teratur mengevaluasi sistem pengendalian eksternal mereka untuk memastikan bahwa sistem tersebut masih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam sistem pengendalian eksternal manajemen, di mana sistem pengendalian eksternal manajemen itu memerlukan partisipasi dan
kontribusi dari berbagai pihak, operasi dan kegiatan perusahaan. Berikut manajemen. Pertama, pemerintah, di mana pemerintah sangat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan bisnis perusahaan, terutama terkait dengan aspek legal dan regulasi yang berlaku. Kedua, regulator pasar modal. Regulator pasar modal memantau dan mengatur kegiatan perusahaan yang terkait dengan pasar modal, seperti penerbitan saham, obligasi, serta memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan pelaporan keuangan dan transparansi yang diperlukan. Yang ketiga, auditor independen, di mana auditor independen melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan perusahaan dan memberikan opini independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, investor, di mana investor adalah pihak yang membeli saham atau obligasi perusahaan dan memiliki kepentingan dalam kinerja perusahaan dan pelaporan keuangan yang transparan. Masyarakat dan lingkungan. Sistem pengendalian eksternal manajemen juga memperhatikan dampak kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, dan perlu melibatkan pihak terkait dalam memastikan kegiatan perusahaan dilakukan dengan etis dan bertanggung jawab. Yang terakhir, asosiasi industri, di mana asosiasi industri juga dapat memainkan peran dalam mengawasi kegiatan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar yang berlaku dalam industri yang sama. Kesemua pihak ini bekerja sama untuk perusahaan mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, melaporkan kegiatan bisnisnya secara transparan dan bertanggung jawab, serta mengelola risiko secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, sistem pengendalian eksternal manajemen adalah mekanisme yang penting bagi perusahaan dilakukan secara teratur, efektif, pengawasan dilakukan oleh pihak terkait serinci dalam menjalankan sistem ini. Tujuan kinerja perusahaan secara keseluruhan yang tinggi melalui proses pelaporan yang jelas, transparan, dan akuntabel perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi bisnis mereka serta meminimalisir risiko terkait dengan pelanggaran hukum atau regulasi. Berikut kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.